Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kita keluangan waktu untuk dapat kembali mengkaji, mengaji dan mengulang kembali apa yang telah kita pelajari, di mana kita masih mempelajari yaitu perjalanan setelah kematian yang kita ambil dari kitab Qiyamatul Kubra. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, kajian yang telah kita bahas yaitu kita sudah masuk pada pembahasan halatul kufar, yaitu kondisi orang kafir nanti di hari kiamat. Yang lalu telah kita pelajari yang pertama yaitu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan mereka, bagaimana penyesalan yang menggelayut dalam hati mereka. Dan dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita dalam 10 poin. Yang pertama yaitu di mana mereka bangkit dari kuburan mereka, ya, dan mereka bergegas mendatangi panggilan suara. Kemudian yang kedua, ya, mereka, Allah menyebutkan mereka bagaikan belalang, ka'annahum jaradum muntashir. Mereka itu bagaikan belalang yang berterbangan menuju satu arah. Yang ketiga yaitu mereka mengatakan pada diri mereka ketika mereka dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kuburan mereka, yaitu ucapan celaka. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza. Man ba'athana min marqadina. Mereka katakan, celakalah kami, siapa yang telah membangunkan kami dari tidur kami. Padahal mereka setelah mereka meninggal, mereka mengalami azab alam barzakh. Namun dikarenakan apa yang akan mereka dapati, mereka sudah melihat bagaimana dahsyat yang Allah siapkan untuk mereka di hari kiamat, maka mereka menganggap bahwasanya yang dahsyatnya azab kubur itu tidak sebanding dengan azab yang sedang Allah siapkan untuk mereka. Demikian ikhwah. Sehingga mereka membandingkan, ya seolah-olah mereka hanya bangun tidur, dibangkitkan dari tidur, padahal mereka diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kuburan mereka. Ya, sangkin dahsyatnya azab yang akan Allah subhanahu wa ta'ala siapkan untuk mereka. Kemudian ikhwah, yang keempat yaitu mata yang terbelalak, hati yang kosong. Ya, mata terbelalak artinya tidak bisa dikedipkan. Mau tidak mau mereka harus menyaksikan bagaimana dahsyatnya, bagaimana pemandangan yang sangat mengerikan
Mereka tidak bisa memejamkan matanya. Tidak bisa. Mereka harus melihatnya. Dan tidak bisa mereka kendalikan mata tersebut. Kemudian hati mereka kosong, hampa, wa afidatuhum hawa. Artinya mereka bingung, nggak tahu mau buat apa. Begitulah kondisi orang kafir nanti di hari kiamat. Kemudian yang keenam, Allah Subhanahu wa taala akan pakaikan mereka pakaian yang terbuat dari tir yang panas atau tembaga yang panas. Kemudian di hari itu juga ya Allah Subhanahu wa taala akan posisikan matahari yang sangat dekat dengan manusia. Dalam sebuah hadis sebutkan 1 mil ya, atau dalam makna yang lain yaitu sepanjang celak yang biasa digunakan untuk mata, itu paling sekitar 4 cm ya. Kemudian ikhwah, yang kedelapan yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita penyesalan orang-orang kafir nanti di hari kiamat dengan penyesalan yang sangat luar biasa yang tak terperikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kepada kita bagaimana pupusnya harapan mereka untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang ke-10, mereka bermimpi, berhayal, berharap agar Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka menjadi tanah. Sebagaimana hewan-hewan yang lain setelah semuanya dikisos, maka Allah katakan kepada hewan-hewan tersebut, kuni turoba, jadilah kalian tanah. Maka orang-orang kafir yang melihat seperti itu, mereka juga ingin ikut jadi tanah. Tentunya tidak seperti itu. Karena manusia masih punya pertanggungjawaban, manusia masih punya pembalasan-pembalasan yang harus mereka terima di hari kiamat nanti. Jika dia baik, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik. Dan jika dia buruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri dia balasan yang buruk jika seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni. Namun kalau statusnya sebagai orang yang kafir, tidak ada keampunan bagi mereka. Itulah ikhwah 10 poin yang Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bagaimana kehinaan dan penyesalan orang-orang kafir nanti di hari kiamat. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan kepada kita tentang ihbatu a'malihim, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memupuskan amalan-amalan mereka, menghapuskan semua amalan-amalan mereka. Orang kafir ini ikhwah memiliki 2 jenis amalan. Yang pertama, amalan perbuatan, yaitu perbuatan aniaya, kezaliman yang mereka lakukan. Dengan artian mereka lakukan itu tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mereka lakukan itu adalah sebuah kejahatan. Ya. Nah, ini yang kata Allah Subhanahu wa taala, dzulumatum ba'dhuha fawqa ba'd. Inilah kezaliman, kegelapan berlapis-lapis, ya. Kegelapan yang berlapis-lapis yang Allah misalkan kadzulumatil bahril lujji yaghshahu maujum min fawqihi maujum min fawqihi sahab. Seperti kegelapan di lautan lepas, ya. Kegelapan di kedalaman lautan, kemudian ditutup lagi kegelapan tersebut dengan kegelapan ombak, di atasnya ada ombak lagi, kemudian di atasnya ada kegelapan awan yang sangat hitam. Jadi kegelapan dasar laut ditutup dengan kegelapan ombak, ditutup lagi dengan kegelapan ombak, kemudian ditutup lagi dengan ditimpa lagi dengan kegelapan awan yang sangat gelap. Dzulumatum ba'dhuha fawqa ba'd, kegelapan di atas kegelapan. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha, kalau dia hampir saja, kalau dia keluarkan tangannya sampai-sampai dia hampir tidak bisa melihat tangannya. Demikian ikhwah, sudahlah mereka kafir, kemudian mereka berbuat zalim, ditambah lagi buat aniaya, dzulumatum ba'dhuha fawqa ba'd, kegelapan di atas kegelapan, kezaliman di atas kezaliman. Kekafiran merupakan kezaliman yang sangat besar. Kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innasyirka la dzulmun adzim. Kesyirikan itu merupakan kezaliman yang terbesar dari semua kezaliman. Namun
setelah kezoliman yang terbesar itu, yaitu kekufuran dan kesyirikan, mereka tambah lagi dengan kezoliman yang lain, penganiayaan, menzolimi orang lain, kejahatan dan lain-lainnya. Zulumatum ba'duha fawqa ba'd, kegelapan di atas kegelapan, penganiayaan di atas penganiayaan, kekufuran yang merupakan sudah sebuah kezoliman ditambah lagi dengan perbuatan-perbuatan kezoliman yang lainnya. Ini jenis amalan perbuatan orang kafir, yaitu penganiayaan yang mereka lakukan, kejahatan yang mereka lakukan. Ya tentunya tidak mengharapkan pahala dari perbuatan tersebut. Jenis kedua dari amalan perbuatan orang-orang kafir yaitu mereka yang berbuat baik mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk orang ini Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan seperti 3 permisalan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan pada mereka seperti fata morgana, seperti seorang yang melihat air ya di kejauhan, sehingga ketika dia datangi air tersebut ternyata tidak ada sedikit pun di sana air, tidak ada setetes air pun yang dia dapati, ternyata itu hanyalah fata morgana. Artinya amalan yang mereka lakukan, mereka mengira ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengira ada sesuatu yang bisa mereka bawa. Ternyata itu semua merupakan fata morgana. Sama seperti air yang merupakan fata morgana, mereka datang ke tempat tersebut berharap ketika mereka haus mereka bisa meneguk air untuk menghilangkan rasa dahaga atau minimal mengurangi rasa dahaga mereka. Mereka pun bergegas ke tempat yang dikira air, ternyata sesampainya di sana lam yajiduhu syai'a, tidak ada dapat sedikit pun. Ternyata di sana malah adanya yang mereka dapati adalah panas yang sangat terik. Itulah sebuah fata morgana. Allah ibaratkan amalan orang-orang kafir itu bagaikan fata morgana. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan amalan orang kafir ini, perbuatan baik orang kafir ini bagaikan kebun ya, kebun yang diterpa oleh angin yang sangat kencang ya, diterpa oleh angin yang sangat kencang dan sangat dingin. Sehingga ketika angin ini menerpa kebun-kebun mereka, maka berguguranlah buah-buahan yang ada di pohon-pohon tersebut. Dan pohonnya pun mati. Demikian ikhwah. Artinya tidak ada sedikit pun gunanya kebaikan yang mereka lakukan. Kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan perbuatan baik orang kafir itu bagaikan pasir. Pasir yang diterpa angin puting beliung. Sebagaimana kalau kita punya pasir menumpuk, datanglah angin puting beliung, diserak oleh angin ini, diputar oleh angin tersebut sehingga tidak ada sedikit pun tersisa di tempat tersebut. Kenapa? Sudah terserak-serak. Ya, itulah ibarat pasir yang diterpa oleh angin puting beliung. Itulah ibaratnya amalan kebaikan ataupun kebaikan yang dilakukan oleh orang yang kafir. Dia tidak dapatkan sedikit pun faedah dari perbuatan yang dia lakukan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah penghapusan amalan atau pemupusan amalan, atau tidak ada sedikit pun gunanya kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, sehingga Allah mengibaratkan amalan kebaikan yang mereka lakukan itu seperti 3 contoh. Pertama, ibaratnya fata morgana. Yang kedua, ibarat kebun yang diterpa oleh angin yang sangat kencang, yang sangat dingin sehingga menggugurkan dan mematikan pohon-pohonnya. Yang ketiga yaitu bagaikan amalan mereka bagaikan pasir yang sedang diterpa oleh angin puting beliung yang sangat kencang sehingga menerbangkan semua amalan-amalannya. Yang ketiga ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang kondisi orang kafir, yaitu takhasumu ahlin nar. Bagaimana penduduk neraka itu bertengkar, saling tuduh, saling menyalahkan. Indama yu'ayanul kafaratu a'da Allahi ma
a'adda lahum minal adzab, ketika orang-orang kafir, musuh-musuh Allah melihat apa yang Allah siapkan, azab apa yang Allah sedang siapkan untuk mereka, wa ma hum fihi minal ahwali, dan bagaimana pemandangan azab yang sangat menyeramkan, yang mengerikan, yang sangat dahsyat yang Allah siapkan, yamkutuna anfusahum kama yamkutuna ahbabahum wa khullanahum fi hayatid dunya. Maka akhirnya mereka pun marah, murka kepada siapa? Pertama, kepada diri mereka sendiri. Mereka murka ketika mereka melihat bagaimana azab yang Allah siapkan untuk mereka, maka muncullah rasa murka terhadap diri mereka sendiri. Bahkan bukan hanya kepada mereka sendiri, diri mereka sendiri, bahkan mereka juga murka dengan teman-teman mereka, teman seperjuangan mereka di atas kefasikan, di atas kekufuran, di atas kemusyrikan. Jadi bukan hanya marah, murka terhadap diri sendiri, tapi juga murka terhadap teman-teman mereka ketika mereka berada di dunia. Bal yanqalibu kullu mahabbatin lam takum ala asasin minal imani ila ada. Bahkan kecintaan yang telah mereka bina ketika mereka berada di dunia, kecintaan, kasih sayang yang mereka jalin semasa mereka di dunia, ya, berubah pada waktu itu akan berubah menjadi permusuhan. Karena apa, ikhwah? Karena kecintaan, kasih sayang yang mereka jalin pada waktu itu tidak atas dasar keimanan. Semua kasih sayang, semua kecintaan yang kita bina, yang kita rajut, yang kita jalin semasa di dunia dengan orang lain yang tidak atas dasar ketakwaan, yang tidak atas dasar keimanan, nanti ini akan menjadi bumerang yang sangat dahsyat di hari akhirat. Teman akan menjadi lawan. Orang yang kita sayang akan menjadi orang yang sangat kita benci nanti di hari kiamat. Karena apa? Rajutannya bukan atas dasar keimanan, rajutannya, jalinannya bukan atas dasar keimanan kepada Allah, bukan atas dasar sayang atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduh. Sungguh akhilla ini ikhwah kekasih, artinya teman dekat. Ya, kita kalau punya teman dekat, ya tentunya orang tidak akan bisa menjadi teman dekat kecuali orang tersebut sama-sama nyaman. Ya. Ketika kasih sayang mereka sudah merasuk dalam hati mereka, mereka akan saling nyaman. Kalaupun ada beberapa kesalahan, mereka akan mengambil uzur, mereka akan maafkan. Kenapa? Ini sudah menjadi kekasihnya. Namun ikhwah, apabila rajutan kasih sayang ini tidak atas dasar ketakwaan, al-akhillau ba'duhum yawma idzin adu. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Sungguh rajutan kasih sayang, sungguh teman-teman yang terdekat nanti di hari kiamat, yang satu akan menjadi musuh bagi yang lain. Teman yang sangat dekat di dunia karena jalinan kasih sayang mereka tidak atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti di hari akhirat akan berubah menjadi musuh yang sangat luar biasa di hari akhirat. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Apabila orang tersebut orang yang bertakwa, di mana mereka mencintai, menjadi teman dekat atas dasar ketakwaan kepada Allah, mereka tetap akan menjadi menjadi orang yang saling mengasihi, menyayangi hingga hari kiamat. Tidak akan ada yang namanya permusuhan. Jadi pertemanan, kasih sayang yang terjalin karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketakwaan, karena keimanan, ini bukan hanya di dunia, tapi nanti akan bersambung sampai akhirat, bahkan sampai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika kasih sayang, jika pertemanan
tidak didasari atas ketakwaan, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din adu. Sungguh nanti akan menjadi musuh yang sangat nyata di hari akhirat. Zukhruf ayat 67. Wa fi dzalikal yaum yukhasimu ahlin nari ba'dhum ba'dha. Oleh karena itu, di hari tersebut sebahagian penduduk neraka akan bertengkar, akan menyalah-nyalahi sebahagian yang lain. Wa yuhajju ba'dhum ba'dha, dan saling menghujat satu sama yang lainnya. Al-abidun al-ma'budin, orang yang menyembah akan menghujat apa yang dia sembah. Kalau yang dia sembah berupa manusia, si penyembah akan menghujat orang yang dia sembah. Wal atba'us sadah al-matbu'in, dan yang pengikut akan menghujat, akan menyalahi, akan menengkari orang-orang yang dia ikut, karena ternyata orang yang dia ikut telah membawa mereka pada kesesatan. Waddu'afaul mustakbirin, orang-orang yang lemah akan menghujat orang-orang yang sombong, dikarenakan orang yang lemah ini mengikuti orang-orang mustakbir, orang yang sombong. Wal insanu qarinah, manusia akan menghujat teman-temannya. Bal yukhasimul kafiru a'dha'ah, bahkan orang kafir akan menghujat anggota badannya. La ilaha illallah. Permusuhan yang luar biasa, permusuhan yang tidak terperikan nanti terjadi di hari kiamat, terjadi di antara sesama teman, sesama kelompok, mereka yang hatinya menyatu ketika dia berada di dunia. Ternyata ketika itu tidak dilakukan karena Allah, tidak dilakukan karena keimanan ketakwaan pada Allah, menjadi saling bermusuhan. Bahkan orang kafir bukan hanya menghujat temannya yang sesama orang kafir, bukan hanya menghujat orang yang dia sembah, bukan hanya menghujat apa saja yang dia ikut yang telah menyesatkan mereka, bahkan mereka akan menghujat tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka, bertengkar dengan anggota badan mereka sendiri. Kita lihat, amma mukhasamatul abidin al ma'budin, adapun pertengkaran yang terjadi antara orang yang menyembah, orang-orang yang menyembah dengan yang dia sembah. Fa fi qauli ta'ala, disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Pertengkaran antara orang yang menyembah dengan yang dia sembah. Pertengkaran para penyembah dengan orang-orang yang dia sembah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Syu'ara ayat 91 sampai 99. Wa burrizatil jahimu lil ghawin, maka akan diperlihatkan neraka jahanam kepada orang-orang yang durhaka, orang-orang yang sesat. Wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun, dikatakan kepada mereka, mana yang kalian sembah dahulu semasa di dunia? Mana yang kalian sembah dahulu? Min dunillah, yang kalian sembah selain Allah, mana? Yang kalian menyembah manusia, yang kalian menyembah hewan, yang kalian menyembah bintang, yang kalian menyembah matahari, yang kalian menyembah berhala. Mana? Mana yang kalian sembah itu? Yang telah kalian sembah selain Allah, mana dia? Hal yansurunakum aw yantasirun, apakah mereka bisa sekarang ini membantu kalian, menolong kalian, ataukah bahkan bisakah mereka menolong diri mereka sendiri? Pernyataan yang sangat luar biasa, ikhwah. Bisakah mereka menolong kalian? Bahkan apakah mereka bisa menolong mereka diri mereka sendiri?
Jawabannya tidak. Ini bukan pertanyaan, ikhwah. Ini pertanyaan tapi di dalamnya terdapat penghinaan. Seolah Allah katakan, kamu lihat yang kamu sembah, yang hari-hari kamu sembah, yang kamu bela, bahkan sebagian kalian tega membunuh utusan kami, sebagian kalian tega untuk mencaci maki para utusan kami. Coba, apakah mereka menolong kalian? Ataukah mereka yang kalian sembah itu, yang kalian tuhankan, apakah mereka bisa menolong mereka sendiri? Jawabannya tidak. Dan ini tak perlu jawaban. Maka fakubkibu fiha hum wal ghawun. Maka mereka dan apa yang mereka sembah dipurukkan, dibulak-balikkan. Wa junudu iblisa ajma'un. Demikian juga tentara-tentara iblis seluruhnya akan dibulak-balikkan di dalam neraka jahanam. Qalu wa hum fiha yakhtasimun. Mereka berkata dengan yang lain sambil bertengkar, menyalahkan, menghujat temannya. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Demi Allah, ini yang mengikut mengatakan. Yang si pengikut berkata kepada yang diikut. Berkata kepada orang yang dia ikut. Demi Allah, sesungguhnya kita sekarang, demi Allah, sungguhnya kita dahulu berada di atas kesesatan yang nyata. Idh nusawwikum birabbil alamin. Karena kami telah menyamakan kalian dengan Allah Rabb semesta alam. Penyesalan yang luar biasa. Wa ma adallana illal mujrimun. Sungguh tidak ada yang menyesatkan kami kecuali para penjahat, orang-orang yang berdosa. Sekarang baru mereka sadar bahwasanya ternyata yang mereka ikut telah menyesatkan mereka. Yang dahulu mereka bela dengan harta mereka, dengan pemikiran mereka, dengan potensi mereka. Bahkan mereka bela dengan nyawa mereka. Ternyata apa yang terjadi? Yang mereka ikut telah menyesatkan mereka. Di hari kiamat pada waktu itu barulah mereka tersadar. Wa ma adallana illal mujrimun. Sungguh tidak ada yang menyesatkan kami kecuali para pelaku-pelaku dosa. Penyesalan tidak ada gunanya. Pertengkaran tidak akan memberikan hasil. Tidak ada guna sama sekali. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Innahum yukhatibuna aliyatahum allati kanu ya'budunaha. Dalam ayat ini mereka sedang berbicara kepada Tuhan-Tuhan yang dahulu mereka sembah. Ya. Mereka sedang bicara kepada Tuhan-Tuhan yang dahulu mereka sembah. Yang semasa dunia mereka pertuhankan. Mu'tarifina bidhalalihim idh kanu ya'budunaha. Mereka sekarang pada waktu itu, ya di hari kiamat, barulah mereka mengakui bahwasanya ini merupakan kesesatan karena mereka telah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka telah beribadah kepada orang tersebut padahal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka telah menjadikan diri mereka sebagai hamba sesembahan mereka. Wa yusawwuna bainaha wa bil khaliq. Karena mereka telah menyamakan apa yang mereka sembah dengan Allah Subhanahu wa taala. Semasa dunia mereka sudah mendengar walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata mereka samakan
apa yang mereka agungkan, apa yang mereka sembah seperti Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah mendengar bahwasanya tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Mereka tahu itu. Ya, tapi mereka meyakini bahwasanya sama. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tatruni kama atatin nasara Isa bin Maryam." Jangan kalian menyanjung-nyanjungku sebagaimana orang Nasrani menyanjung-nyanjung Isa ibnu Maryam. Karena orang Nasrani telah menaikkan derajat Nabi Isa alaihissalam yang merupakan hamba Allah, dinaikkan oleh mereka memiliki sifat ketuhanan yang layak, menurut mereka layak mereka sembah. Mereka samakan dengan Rabbul Alamin. Waqad khaba wa khasira man rafa'al makhluq ila martabatil khaliq. Sungguh nanti di akhirat akan rugi, akan menyesal orang yang telah menyamakan, orang yang telah mengangkat derajat makhluk sama seperti Khalik, sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man ubida min dunillahi alihatan. Dan semua yang mereka sembah selain Allah, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah, faqad sawwa bainal khaliq wal makhluk. Semua yang disembah selain Allah sebagai Tuhan, barang siapa yang menyembah Tuhan selain Allah, berarti dia telah menyamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia telah menyamakan apa yang dia sembah sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menyembah bintang, berarti dia telah menyamakan bintang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menyembah matahari, bulan, maka dia berarti sudah menyamakan bulan dan matahari dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menyembah berhala, patung-patung, berarti dia telah melakukan tindak kriminal yang sangat luar biasa, karena dia telah menyamakan Allah, menyamakan patung-patung tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menyembah nabi, kalau dia menyembah malaikat, berarti sama, dia telah menyamakan malaikat dan nabi tersebut ataupun manusia tersebut sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wa hadza huwa dzulmun 'adzim. Inilah yang disebut dengan kezaliman yang paling besar. Kama qala Luqman libnihi, sebagaimana perkataan Luqman kepada anaknya, wa huwa ya'idhuh, di mana pada waktu itu di mana pada waktu itu Luqmanul Hakim sedang menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai ananda, jangan engkau mensekutukan Allah, innasyirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat nyata. Apabila ada seorang membunuh 1000 orang tapi dia masih seorang muslim, maka dosanya masih di bawah, belum dapat menyamai dosa orang yang telah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia orang baik-baik, walaupun dia baik dengan tetangga, walaupun dia berbakti kepada orang tua, walaupun dia sayang kepada sanak keluarga, namun karena dia mensekutukan Allah, maka ini semua ikhwah tidak ada nilai sama sekali. Apa yang dia lakukan, satu dosa yang dia lakukan yaitu mensekutukan Allah, itu sudah melenyapkan semua kebaikan yang dia lakukan. Karena tidak ada kezaliman yang lebih parah melebihi kezaliman mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Amma salihun al-akhyar, adapun orang saleh, orang-orang pilihan, alladzina ubidu wa hum la ya'lamun. Adapun orang-orang saleh, manusia-manusia pilihan yang disembah sementara mereka tidak tahu. Aw ubidu bi ghairi ridahum, atau mereka disembah oleh manusia lain dengan tidak keridhaan mereka,
kal malaikati was salihil bashar, seperti para malaikat yang disembah dan orang-orang soleh dari kalangan manusia. Fa innahum yatabarrauna min abidihim, maka nanti di hari kiamat mereka berlepas diri dari penyembah-penyembah mereka. Wa yukadzibuna za'ma abidina iftiraihim, dan mereka mendustakan apa yang disangkakan oleh penyembah mereka, dan mereka mendustakan perbuatan-perbuatan kedustaan mereka. Fa innal malaikata ma talabat hadhil ibadah, karena sesungguhnya malaikat tak pernah meminta mereka untuk menyembahnya. Wala radiyat biha, dan mereka para malaikat tak pernah ridho dengan perbuatan orang-orang tersebut yang menyembah malaikat. Dia enggak pernah ridho dengan sembahan tersebut. Walladzina talabuha wa hum jin, sesungguhnya yang menyuruh mereka bukan malaikat, tapi adalah jin ataupun setan. Jadi mereka-mereka yang menyembah malaikat, yang menganggap bahwasanya malaikat itu layak dijadikan sebagai Tuhan, sehingga mereka menyembah malaikat, maka nanti di hari kiamat malaikat berlepas diri. Kami tidak pernah menyuruh mereka untuk menyembah kami, kata malaikat, dan kami tak pernah ridho dengan apa yang mereka lakukan. Bahkan sebenarnya yang menyuruh mereka adalah jin dan setan. Kayyudillul bashar wa yubiquhum, yaitu untuk menyesatkan dan mencelakakan kaum manusia. Fahaulai dhallunan abiduna lil jin dalil malaikah, sungguhnya mereka itu adalah orang-orang sesat, sebenarnya menyembah setan, bukan menyembah malaikat. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Saba ayat 40 dan 41. Wa yauma yahsyuruhum jami'a, ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh mereka nanti di hari akhirat. Kemudian summa yaqulu lil malaikah, kemudian dikatakan kepada malaikat, mereka mengatakan kepada malaikat, aha ulai iyyakum kanu ya'budun. Kemudian berkata kepada malaikat, malaikat, apakah betul mereka yang dahulu telah menyembah kalian? Allah bertanya kepada malaikat, malaikat, betul mereka yang dulu, mereka ini orang-orang ini telah menyembah kalian semasa di dunia? Apa kata malaikat? Qalu subhanak. Mereka berkata, Maha suci Engkau ya Allah. Anta waliyuna min dunihim. Engkaulah merupakan pelindung kami, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jin. Sebenarnya mereka itu menyembah jin, bukan menyembah kami. Aktsaruhum bi mu'minun. Sebenarnya mereka menyembah jin yang mereka lebih banyak beriman kepada jin. Begitulah pernyataan malaikat. Malaikat berlepas diri. Enggak, kami tak pernah nyuruh mereka menyembah kami. Kami tak pernah ridho dengan perbuatan mereka. Sebenarnya mereka menyembah jin, bukan kami. Demikian ikhwah. Si penyembah-penyembah ini tentunya mendengar. Ya. Mendengar seperti itu, malaikat yang mereka sembah, yang mereka merasa sangat mencintai malaikat ini, menyanjung malaikat, menghormati malaikat semasa di dunia sehingga mereka sembah, hancurlah berkeping-keping hati mereka ini. Ternyata apa yang mereka sembah berlepas diri. La ilaha illallah. Bagaimana kita bisa bayangkan pada waktu itu ikhwah, di hadapannya ada neraka jahanam yang siap menerkam, yang siap mengadab mereka. Ternyata yang mereka sembah berlepas diri, tidak mau tahu atas perbuatan mereka. Hancur berkeping-keping hati mereka. Harapan mereka tentunya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, malaikat-malaikat yang mereka sembah bisa menolong mereka. Wong malaikat sendiri tidak bisa menolong diri mereka sendiri, apalagi menolong mereka. Apalagi mereka itu tidak pernah menyuruh mereka untuk menyembah malaikat. Mereka berlepas diri, urusan masing-masing. Wa Isa bin Maryam, demikian juga dengan Nabi Isa ibnu Maryam. Yatabarra'u fi yaumiddin minal ladzina takhaduhu ilahan wa abaduhu min dunillah. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam di hari kiamat nanti, di hari pembalasan nanti, dia akan berlepas diri dari para penyembah-penyembahnya
Dia berlepas diri dari orang-orang yang telah menjadikannya sebagai Tuhan. Dia tidak pernah ridho terhadap orang-orang Nasrani yang menjadikan dia sebagai anak Tuhan. Tak pernah dia ridho. Tak pernah dia suruh pengikut-pengikutnya untuk menjadikan dia sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 116 117. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Ketika Allah berkata, wahai Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah? Isa ibn Maryam, apakah kamu yang menyuruh? Apakah kamu yang menyuruh manusia-manusia agar menyembahmu dan menyembah ibumu? Apa benar ini? Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Qala subhanak. Nabi Isa menjawab, subhanak. Maha suci engkau. Sama seperti malaikat. Ketika malaikat ditanya, betul mereka ini yang menyembah kalian yang disembah mereka itu? Apa jawaban mereka? Jawaban malaikat, qalu subhanak. Mereka menjawab, maha suci engkau ya Allah. Sama jawaban dengan Nabi Isa alaihissalam. Qala subhanak. Dia berkata, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Aku tidak berhak untuk mengucapkan apa yang tidak benar. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau memang benarlah aku yang mengajak mereka, aku yang menyuruh mereka, aku yang memerintahkan mereka untuk menjadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan, faqad alimtah. Tentu engkau sudah mengetahui hal itu ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui tentang aku dan aku tak mengetahui tentangmu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Karena sesungguhnya engkau adalah maha mengetahui ilmu gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Aku tak pernah menyuruh mereka. Aku tak pernah berkata kepada mereka kecuali apa yang dahulu pernah engkau perintahkan kepadaku. Apa yang engkau perintahkan kepadaku, itu yang aku perintahkan kepada mereka. Apa itu? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Yaitu yang aku katakan kepada mereka, yang aku suruh mereka, sembahlah Allah yang merupakan Tuhanku dan Tuhan kalian juga. Itu yang aku katakan kepada mereka, itu yang aku suruh pada mereka, itu yang aku perintahkan kepada mereka. Bukan menyembah aku, kata Nabi Isa alaihissalam. Mau bilang apa lagi ikhwah? Nabi Isa alaihissalam berlepas diri dari perbuatan mereka. Ya, berlepas diri. Wa hadza mauqifun jami'ul ma'budatil lati lam yarda bittikhadhiha alihah. Begitulah kisah, begitulah mauqif, begitulah sikap orang-orang makhluk Allah yang tidak ridho dijadikan sebagai Tuhan oleh manusia-manusia yang lain. Tatabarra'a min abidiha. Mereka berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya. Wa tukadzibuhum fi dakwahum. Dan mendustai apa yang mereka lakukan. Dan mendustai apa yang pernah mereka lakukan. Wa tuqirru bima'budiyatiha lillahi rabbaha. Dan mereka ini malah menetapkan bahwasanya yang layak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka, orang-orang yang mereka sembah, orang-orang soleh yang mereka sembah mengatakan, enggak, yang berhak disembah Allah, bukan kami. Para malaikat mengatakan, yang berhak disembah Allah, bukan kami para malaikat. Nabi Isa mengatakan, yang berhak disembah adalah Allah, bukan saya. Semua orang-orang yang disembah selain pada Allah, mereka akan berlepas diri dan menyatakan bahwasanya yang layak disembah adalah Allah, bukan saya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat An-Nahl ayat 86-87. Wa idza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum qalu rabbana haula'i
syuraka'una alladhina kunna nad'u min dunik. Dan apabila orang-orang yang mensekutukan Allah melihat sekutu-sekutunya, melihat yang mereka jadikan sebagai sekutu Allah, apa kata mereka? Ya Allah, merekalah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami beribadah kepada mereka. Jadi para orang-orang musyrik yang menjadikan makhluk Allah sebagai Tuhan, mereka nanti berkata kepada Allah, ya Allah, ini dahulu yang kami sembah. Ya Allah, ini yang dahulu kami berdoa kepada mereka. Ya Allah, ini yang kami beribadah kepada mereka. Mereka yang menyembah berhala, mereka akan katakan, ini yang dahulu kami sembah. Mereka menyembah malaikat, mereka akan mengatakan, ya Allah, ini malaikat ini yang dulu kami sembah. Mereka yang menyembah, mereka yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, mereka akan katakan, ini yang dahulu kami sembah. Haula'il ladzi syuraka'una alladzi kunna nad'u min dunik. Mereka lah yang dahulu kami sembah selainmu ya Allah. Fa'alqau ilaihimul qaul innakum lakadzibun. Yang mereka sembah mengatakan, kalian pendusta. Wa alqau ilallah yauma idzinis salam. Pada waktu itu mereka berserah pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan hilanglah, ya, lenyaplah apa yang dahulu mereka ada-adakan, berlepas diri, tidak mau tahu atas apa yang mereka lakukan. Jadi para penyembah-penyembah ini, mereka ingin agar, ya kalau bisa yang dialah disalahkan yang pernah kami sembah. Kalau bisa ya mereka paling tidak menolong kami. Ternyata semua yang mereka sembah akan berlepas diri. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian wa qala fi mawdi'il akhar. Wa qala fi mawdi'in akhar, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala firman, yaitu dalam surat Yunus ayat 28 sampai 30. Wa yauma nahsyuruhum jami'a, nanti di hari kiamat kami kumpulkan seluruh mereka. Thumma naqulu lilladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum. Kami katakan kepada mereka, udah kalian di situ, tetap berada di tempat kalian dan juga orang-orang yang kalian sembah tetap di situ. Jadi Allah kumpulkan orang yang menyembah dan apa yang dia sembah di satu tempat. Fazayyalna bainahum, dipisahkanlah. Ya, dipisahkan. Yang disembah satu tempat, yang menyembah satu tempat. Tapi mereka berada di satu tempat tapi posisinya berbeda. Jadi tidak bercampur begitu. Yang menyembah satu kelompok dan yang disembah satu kelompok, tapi mereka berada di satu tempat. Fazayyalna bainahum, kami pisahkan kelompok mereka. Wa qala syuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun. Orang-orang yang mereka sembah mengatakan, ya, ma kuntum iyyana ta'budun. Kalian itu dahulu enggak menyembah kami, kata yang disembah. Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin. Cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dan kalian. Jadi di sini pertengkaran antara yang menyembah dan yang disembah. Sekali lagi, Allah kumpulkan mereka di satu tempat, tapi Allah pisahkan kelompoknya. Yang menyembah satu kelompok, yang disembah satu kelompok. Yang disembah mengatakan, kalian dahulu tidak menyembah kami. Karena kan yang menyembah mengatakan, ya Allah, mereka yang dahulu kami sembah. Mereka dahulu yang kami sembah. Yang disembah mengatakan, enggak ya Allah, mereka dulu enggak menyembah kami. Cukuplah engkau ya Allah menjadi saksi bahwasanya kami tak tahu dan kami tak tahu menau dengan apa yang mereka lakukan. Kata yang disembah. Hunalika tablu kullu nafsin bima aslafat. Maka di sana masing-masing akan merasakan pembalasan atas apa yang dilakukan.
waruddu ilallahi maulahumul haqq, dan mereka mengembalikan hal itu kepada pelindung mereka yang benar, yang hak, itu Allah. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan akhirnya hilanglah apa yang dahulu pernah mereka ada-adakan, yang mereka sembah berlepas diri, tidak mau tahu dengan urusan mereka. Begitulah ikhwah, kalau yang mereka sembah adalah orang-orang yang tidak ingin disembah. Kalau yang mereka sembah adalah orang-orang soleh yang tidak pernah menyuruh mereka untuk menyembah diri mereka. Mereka akan berlepas diri dari perbuatan para penyembah-penyembah. Malaikat akan berlepas diri dari penyembah-penyembah mereka. Nabi Isa akan berlepas diri dari orang-orang Nasrani yang menyembah mereka, yang menyembah beliau, yang menjadikan beliau sebagai anak Tuhan, yang menjadikan beliau sebagai Tuhan. Nabi Isa akan berlepas diri dari orang-orang yang telah menyembahnya. Uzair akan berlepas diri dari orang-orang Yahud, karena orang Yahud menganggap bahwasanya Uzair itu adalah anaknya Allah. Wa qalatil yahud Uzair ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Masih anaknya Allah. Uzair akan berlepas diri dari orang-orang Yahudi yang telah menjadikan dia, memposisikan dia sebagai anak Allah. Wala haula wala quwata illa billah wa na'udzubillah min dzalik. Fata'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Ikhwah, begitulah kondisi pertengkaran antara yang menyembah dengan yang disembah, antara yang menyembah dengan yang disembah, di saat yang disembah tidak ada mengingkari apa yang telah orang-orang yang telah menyembah mereka, dan mereka tidak pernah ridho untuk disembah. Beginilah pertengkarannya nanti di hari akhirat, mereka berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh para penyembah-penyembahnya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itu bagi yang disembah dan mereka tidak ridho dengan perlakuan tersebut. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang disembah dan mereka ridho? Firaun misalnya, dia menyuruh rakyatnya untuk menyembah dirinya, dan dia setelah mengatakan wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Demikian juga Namrud yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan, menyuruh rakyatnya untuk menyembahnya. Bagaimana dengan yang ini? Yaitu dia yang disembah oleh masyarakatnya sebagai Tuhan, dan dia ridho, bahkan dia yang menyuruh, bahkan memaksa rakyatnya untuk menyembah dia. Ini bagaimana pertengkaran nanti di hari akhirat? Insya Allah Senin yang akan datang akan kita bahas. Bagaimana pula pertengkaran dengan orang-orang yang dia ridho untuk disembah. Bagaimana pertengkaran antara si penyembah dengan yang disembah. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Naam. Syukran jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fiik atas penyampaian materi dari Ustadz pada kesempatan pagi hari ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua selaku yang mendengarkan. Selanjutnya kita akan buka sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya seputar kajian pada pagi hari ini. Anda dapat bertanya melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan WhatsApp di 0819896543. Pertanyaan pertama kita akan coba angkat terlebih dahulu dari layanan telepon. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan, dengan Bapak siapa dan di mana? Dari Bapak Agustin di Maluku Utara. Silahkan Bapak pertanyaannya. Ini Ustaz, sebagaimana kita ketahui bahwa orang kafir itu mereka menyembah Tuhan mereka seperti patung-patung, berhala dan lain sebagainya. Jadi otomatis juga mereka bermunajat, memohon, meminta kepada Tuhan-Tuhan mereka. Tetapi kebanyakan seperti kita ketahui sekarang, orang-orang kafir itu apa yang mereka minta kepada
kesembahan mereka kepada Tuhan mereka itu terpenuhi. Seperti mereka meminta rezeki, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, yang saya tanyakan, yang memberikan rezeki atau kesehatan kepada mereka yang orang-orang kafir itu, apakah Tuhan mereka atau Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mereka nafikan. Jadi mohon penjelasan dari Ustaz, atas penjelasan dari Ustaz. Kita terima kasih. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Insyaallah jazakumullah khairan Bapak yang dari Maluku. Pertanyaannya Masya Allah cukup bagus. Bagaimana dengan orang-orang kafir, orang musyrik yang dia memohon kepada selain Allah ternyata makbul? Sebenarnya siapa sih yang memberikannya? Ikhwah, perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika seorang itu berada di dalam perut ibunya, rezekinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik orang kafir maupun orang mukmin. Nasibnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwah, mengenai seorang yang dia meminta kepada selain Allah, mengapa makbul? Siapa sih yang telah memberikan dia? Yang memberikan dia adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan berhala-berhala mereka. Karena berhala-berhala mereka la yanfa'uhum syai'an wa la yadurruhum, tidak memberi manfaat sedikit pun dan juga tidak bisa memudaratkan. Demikian. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan? Kenapa? Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rezeki, dalam masalah dunia, Allah berikan yang kafir dan mukmin. Dalam masalah dunia Allah berikan semuanya. Allah berikan Fir'aun peradaban yang sangat tinggi. Bahkan Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, Engkau telah memberikan dia kekuasaan liyudillu an sabilik, untuk menyesatkan manusia dari jalanmu ya Allah." Jadi dalam masalah ini ketika seorang mendapatkan dunia, mendapatkan apa yang dia minta kepada selain Allah, bukan berarti apa yang dia minta itu yang telah mengabulkannya. Sesungguhnya Allah lah yang telah mengabulkannya. Karena sesungguhnya ikhwah, dunia itu bagi Allah Subhanahu wa taala tidak lebih berharga ketimbang bangkai kambing yang cacat. Makanya Allah berikan. Allah berikan saja. Kemuliaan tidak terkait dengan kemewahan dunia, dengan jabatan. Seandainya orang yang jabatannya tinggi itu merupakan orang yang mulia di sisi Allah, tentulah Fir'aun orang yang mulia di sisi Allah. Tapi kita lihat bagaimana akhir hidupnya, Allah azab, Allah tenggelamkan dia, matikan dalam laut. Seandainya orang kaya itu merupakan orang yang mulia di sisi Allah, kita lihat bagaimana Qarun. Allah matikan, Allah tenggelamkan. Fakhashafna bihi wa bidarihil ard. Kami tenggelamkan dia dan seluruh hartanya ke dalam bumi. Dia tidak mulia. Padahal hartanya melimpah ruah. Yang kata Allah, ma'anna mafatihahu la ta'numu bil uswati al quwwah. Kunci gudang hartanya saja itu nggak bisa diangkat oleh orang yang terkuat sekalipun. Oleh karena itu ikhwah, masalah dunia ya Allah berikan kepada semua orang. Allah berikan kepada semua orang. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala ridho dengan apa yang mereka lakukan. Saya berikan contoh. Seorang yang dia usaha jual es bangkrut. Jual souvenir bangkrut. Semua usaha yang dia lakukan itu tidak berhasil. Tapi ketika dia jual ganja, meningkat ekonominya. Apakah lantas dikatakan bahwasanya Allah ridho dengan orang tersebut? Tidak. Ya, tidak. Seorang jadi pengusaha nggak sukses, ketika dia menjadi pencuri koruptor sukses. Apakah lantas itu merupakan orang mulia? Tidak. Yang mulia adalah yang berada di atas jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada hakikatnya bukan apa yang mereka sembah yang telah memberi mereka
Bukan. Tapi sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi mereka. Karena yang mahal itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa yang mereka minta berupa dunia, Allah berikan. Bahkan bisa saja ini merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya dia semakin durhaka dan semakin durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala hingga sampai pada satu titik Allah matikan dia dan Allah azab dia dengan azab yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Allahu a'lam bissawab. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fiik atas jawabannya Ustaz. Semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, kalau kita mendoakan orang soleh seperti wali-wali Syekh Jailani, apakah nanti ada manfaatnya? Mohon tausiahnya Ustadz dari Bapak Joko di Malang. Silakan Ustadz. Barakallahu fikum, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ketika kita berziarah kubur, siapapun yang kita ziarahi, selama yang kita ziarahi itu adalah muslim, maka faedahnya dua. Pertama, faedah untuk diri kita sendiri. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innahu tudzakkirul akhirah." Dahulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang silakan kalian ziarahi karena hal itu dapat mengingatkan kalian hari akhirat, mengingatkan kalian atas kematian. Persiapkan diri kalian untuk menjelang kematian, menghadapi kematian, mengingatkan kita tentang hari akhirat. Itu fungsi pertama. Fungsi kedua yaitu memberikan doa, mendoakan kepada orang yang kita ziarahi. Kita masuk ke dalam pekuburan, kita ucapkan salam, Assalamualaikum ahlad diyar mu'minul muslimin wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Itu sudah merupakan doa kepada mereka, untuk mereka. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa mereka. Kita mohon kepada Allah agar Allah melapangkan kuburan mereka. Itu faedah kedua. Ya, itu faedah kedua. Faedah pertama untuk diri kita agar kita bisa mengingat akhirat. Faedah pertama kembali kepada kita yaitu mengingatkan kita hari akhirat. Faedah kedua yaitu bermanfaat untuk orang yang kita ziarahi, makam yang kita ziarahi, yaitu kita berdoa kepada Allah, Allah ampunkan dosanya, Allah lapangkan kuburannya, dan Allah masukkan dia ke dalam surga Jannatun Naim. Demikian ikhwah, tidak ada yang ketiga. Ya, tidak ada yang ketiga. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah untuk Syekh Abdul Qadir Jailani, jelas bermanfaat. Semua yang sudah meninggal mengharapkan doa kaum muslimin. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan, ya Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa orang-orang yang beriman lebih dahulu dibandingkan kami, yang telah meninggal, yang lebih dahulu mendahului kami. Ampunkan dosa kami dan dosa-dosa orang yang telah lebih dahulu. Demikian ikhwah. Jadi sangat bermanfaat. Ya. Jadi sangat bermanfaat. Demikian. Itulah dia. Jadi yang nggak boleh bagaimana? Yang nggak boleh kita berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini sebuah kesyirikan yang disyariatkan kita berdoa kepada Allah untuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga Allah mengampunkan dosanya, semoga Allah lapangkan kuburannya, semoga Allah masukkan dia ke dalam surga dan mengumpulkan bersama dia di surga. Itu yang kita katakan, ikhwah. Ya, bukan meminta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwah para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga apa yang kita kaji bermanfaat. Insya Allah akan kita lanjutkan pertengkaran penduduk surga dalam versi yang lainnya. Demikian, semoga apa yang telah kita sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.